Bab 257. Kutukan bibinya telah membuat Yolanda benar-benar marah. Bibi, kamu sudah melewati batas. Uang yang kita pinjam sudah. Diam, kamu masih berani memanggilku bibimu. Kamu kerabat yang malang, pergi saja ke neraka. Bibinya memandang Yolanda dengan jijik dan jijik. Dia sangat marah. Dia menikmati perjalanan belanjanya tetapi tiba-tiba harus diancam hanya karena kerabat miskin ini. Ketika dia datang ke sini sekarang, dia hampir ingin menelepon suaminya dan memintanya untuk mendapatkan beberapa pria untuk berurusan dengan sekelompok kerabat miskin ini. Mengapa nasibnya begitu buruk? Bibi, silakan pergi. Yolanda merasa tidak ada gunanya menjelaskan padanya. Apakah kamu pikir aku bersedia tinggal di sini? Rumah sampah macam apa ini? Aku tidak akan datang ke sini lagi selama sisa hidupku dan tidak pernah pergi ke rumahku lagi. Jika kamu datang lagi, kamu akan ditabrak mobil sampai mati. Bibinya mendengus dan berbalik untuk pergi. Ketika Ibu Yolanda melihat kakaknya mengucapkan kata-kata ini, dia merasa benar-benar marah dan sedih. Juga, jika kamu orang miskin membuatku mendapat masalah lagi di masa depan, aku akan membuatmu menderita. Bibi Yolanda mengutuk dan suaranya keras di tangga. Benar-benar rumah sampah. Bibi, kami benar-benar melunasinya. Yolanda berjalan ke pintu dan berkata. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana kamu membayarnya? Untuk sekelompok orang miskin, apakah kamu menjual tubuhmu? Suara bibinya datang dari bawah. Yolanda menghela nafas dan kepalanya mulai sakit. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bibinya bisa diancam kalau uangnya sudah lunas? Bu, ayah, istirahatlah dengan baik untuk saat ini. Yolanda menghibur orang tuanya. Dia bisa melihat bahwa ibunya sangat sedih. Setelah menetap dengan orang tuanya, Yolanda ingin berbicara dengan Chuck. Namun, begitu Chuck keluar, dia sudah melihat adegan ini. Dia melihat wajah Yolanda merah dan dia merasa sedikit simpati padanya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Yolanda melangkah mundur dan berkata, terima kasih, aku baik-baik saja. Oke. Ada apa? Bagaimana bisa bibimu mengancammu? Chuck terkejut bahwa tikus ini benar-benar akan mendatangi mereka. Entahlah. Barusan, bibi bilang dia diseret ke gang ketika dia pergi berbelanja. Seseorang memintanya untuk membayar. Yolanda juga terkejut, tetapi bibinya sudah pergi, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Chuck berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Dia melihat bibinya baru saja turun dan masuk ke mobilnya. Chuck bersimpati dengan Yolanda. Sebelumnya, dia ingin memukul bibinya, tetapi dia tahu Yolanda tidak akan menginginkan itu. Itu tidak benar baginya untuk memukul tetua Yolanda juga. Di dalam mobil, bibi Yolanda sangat marah. Tempat sampah seperti ini, aku tidak akan datang lagi. Dia menyalakan mobil dengan marah, tetapi saat itu, dia menerima telepon dari suaminya. Dia menjawab, sayang, aku di daerah kumuh. Aku akan segera kembali. Sayang, apakah ada yang mencarimu hari ini? Ada suara tergesa-gesa di telepon. Ya, kerabat saya yang bangkrut, Yolanda dan keluarganya telah meminjam uang dan tidak mampu membayarnya kembali. Mereka yang mengejar hutang menemukan saya dan mengancam saya untuk membayar. Jika tidak, mereka mengatakan akan mengambilnya. Telanjangku. Aku benar-benar tidak beruntung memiliki orang-orang seperti kerabatku. Semakin dia membicarakannya, semakin marah dia. Sayang, tidak, itu bukan karena Yolanda. Aku. Suaminya terbata-bata di telepon. Lalu siapa itu? Dia tercengang. Saya. Saya ditipu kemarin ketika saya bermain poker dengan seseorang. Saya telah kehilangan lebih dari 50 juta dolar, dan semua mobil dan properti kami digadaikan. Saya masih berutang 7 hingga 8 juta dolar. Sayang, apakah Anda masih punya uang? Uang? Suaminya berkata dengan gugup. Apa? Sayang, kamu. Bibi ketakutan, tapi tak lama kemudian dia marah. Sayang, ada apa denganmu? Kenapa kamu kehilangan begitu banyak uang? Sudah kubilang jangan berjudi, berhenti saja. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Dia menangis frustrasi. Sayang, maafkan aku, ini semua salahku. Berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Berapa? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dia berhenti sejenak dan menjawab, 100.000. Anda memberi saya 200.000 dolar bulan lalu, dan saya telah menggunakan beberapa, saya. Hanya 100.000? Cepat dan minta seseorang untuk meminjam uang. Kalau tidak, mereka akan memotong tanganku jika mereka menemukanku, dan mereka akan mengambil telanjangmu juga. Cepat! Suaminya menangis putus asa. Aku harus meminjam uang dari siapa? Kelompok teman-temanku semuanya baik-baik saja, bagaimana aku bisa meminta bantuan mereka? Dia panik. Dia sudah berusia 40-an. Meskipun penampilannya terpelihara dengan baik, jika telanjangnya diambil, betapa memalukannya itu? Bagaimana dia? Terus hidup seperti itu? Tanya dari keluarga Yolanda.
kata suaminya. Kau ingin aku meminjam dari mereka? Mereka adalah sekelompok orang miskin yang masih berutang 5 juta dolar kepada orang lain. Bagaimana mereka punya uang untuk meminjamkanku? Pada saat ini, dia masih memandang rendah mereka. Mereka sudah mengembalikan uang hari ini. Teman saya yang meminjamkan uang itu kepada ayahnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengambil 5 juta dolar dari kartunya. Dia menjelaskan. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Yolanda memiliki 5 juta? Keluarga mereka bangkrut untuk sementara waktu, kan? Apakah Yolanda benar-benar menjual tubuhnya? Betapa murahnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tidak, itu dari pacarnya. Dia penuh. Dia? Pria berwajah malang itu kaya. Bagaimana mungkin? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecurigaan yang meningkat. Suaminya berteriak, dia memilikinya. Teman saya mengatakan bahwa pacar Yolanda memiliki latar belakang yang kuat. Dia hampir setara dengan Tuan Harry dari Central City. Bagaimana dia bisa miskin? Di mana Anda sekarang? Pergi dan minta pacar Yolanda untuk pinjami kami uangnya. Pergi. Aku tidak akan pergi. Dia menggigit bibirnya dan menolak. Dia terkejut. Dia telah melihat seperti apa pacar Yolanda, Cak. Bagaimana dia bisa setara dengan Master Harry dari Central City? Kamu tidak akan pergi. Apakah kamu ingin tanganku dipotong? Apakah kamu ingin telanjangmu diekspos? Di telepon, suaminya marah. Tidak, aku tidak akan pergi. Kamu selesaikan sendiri. Aku akan menceraikanmu. Kemudian, dia dengan cepat menutup telepon. Dia sangat marah sehingga dia berpikir, ada apa denganku? Bagaimana aku bisa menikah dengan pria seperti itu? Dia telah mempertahankan sosok tubuh yang baik dan dia masih cantik. Dengan demikian, tidak perlu baginya untuk khawatir tidak dapat menemukan pria lain. Entah dari mana, beberapa pria yang tampak galak tiba-tiba melaju dan menghalangi jalan keluarnya. Jadi kamu bersembunyi di sini, ya? Keluar dari mobil. Mereka berteriak. Itu membuatnya takut dan dia ingin pergi dengan tergesa-gesa, tetapi salah satu dari mereka menabrak mobilnya dengan batang besi. Kaca depan mobil pecah, dan wanita itu sangat ketakutan hingga pikirannya kosong. Pria besar itu membuka pintu dan menariknya keluar. Dengan snap, dia menampar wajahnya. Bibi Yolanda menutupi pipinya dan jatuh ke tanah. Tamparan ini membuat air matanya tumpah dan dia memohon, jangan pukul aku, pergi dan cari suamiku, cari suamiku. Maaf, tapi suamimu telah memintamu untuk membayar hutang. Pria besar itu mencibir dan mengangkatnya dari tanah. Dia sangat takut sehingga dia berteriak, tolong, tolong. Dia menampar wajahnya lagi, dan dia menjerit kesakitan. Jika kamu berteriak lagi, aku akan merobek pakaianmu. Pria itu mengancam sementara pria lain mengelilinginya. Bibi takut keluar dari akalnya. Tidak, ini hutang judi suamiku. Pergi dan minta uang darinya. Minta dari dia? Apa yang bisa didapat dari pria seperti dia? Siapa yang tidak tahu bahwa meskipun kamu tidak muda, kamu sudah menjaga sosokmu dengan baik. Beberapa bos besar telah menyukaimu, jika aku mengambil beberapa fotomu dan memasukkanmu ke klub, aku bahkan bisa mendapatkan beberapa juta. Setidaknya, saudara-saudara kita bisa pergi denganmu dulu. Pria besar itu tertawa jahat. Pria kuat lainnya mencibir dan berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menemukan seseorang untuk membayar hutang segera. Jika tidak, hari ini, telanjang Anda akan bocor ke dalam lingkaran teman Anda. Haha, beberapa teman pria Anda mungkin ingin untuk melihatnya sejak lama. Tidak, Bibi berteriak ketakutan, aku tidak punya uang, sumpah. Mobilnya. Kamu bisa ambil mobilnya. Maaf, tapi mobil itu telah digadaikan oleh suamimu, begitu juga rumahmu. Tak satu pun dari ini milikmu lagi, pria besar itu menyeringai dan berkata. Bibi menangis keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Pagi itu, dia baru saja berdiskusi dengan teman-temannya tentang bepergian, tetapi sekarang semua rencana itu lenyap dalam sekejap mata. Dia merasa seperti sedang bermimpi, tetapi wajahnya sangat sakit dan rasa sakit itu menunjukkan bahwa itu benar-benar nyata. Lakukan panggilan telepon Anda sekarang. Pria besar itu mengancam. Aku akan menelepon, Bibi menangis sambil mengeluarkan teleponnya. Dia menelepon sahabatnya. Halo, Alisa, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tidak banyak, apa kamu punya 6 juta? Halo. Bibi Yolanda merasa dirugikan. Ini adalah sahabatnya. Ketika mereka berdua keluar, dialah yang pada dasarnya membayar semuanya. Tapi sekarang, sahabatnya benar-benar menutup telepon ketika dia ingin meminjam uang darinya. Dia merasa bersalah dan terus menelepon teman-teman lain, tapi itu semua sama. Dia merasa putus asa. Pria besar itu menamparnya lagi dengan tidak sabar, hal-hal seperti bulu berkumpul bersama. Teman macam apa ini yang Anda miliki? Anda bahkan tidak dapat meminjam beberapa juta dolar? Saya pikir Anda hanya ingin kami menjadi fotografer Anda.
Don, jangan khawatir, kami akan mengambil foto telanjangmu secara profesional. Kakak, seret dia ke dalam mobil. Iya, bos. Bawahan datang untuk merebut wanita yang menangis. Dia takut menangis dan meronta, jangan ambil telanjangku, jangan, aku tunggu. Aku masih punya orang yang belum kutelepon. Keponakanku ada di lantai atas, pacarnya sangat kaya. Aku akan naik untuk bertanya kepada mereka sekarang. Bab 258. Keponakanmu? Apakah dia Yolanda Lane dari keluarga Lane? Bukankah keluarganya bangkrut? Pria besar itu mengerutkan kening dan melihat ke atas dengan ragu. Bagaimana mungkin seorang jutawan hidup dalam komunitas seperti itu? Keluarganya bangkrut, tetapi dia cukup beruntung untuk menemukan pacar yang kaya. Kata Bibi Yolanda. Dia masih memiliki keraguan di hatinya. Apakah orang seperti dia bahkan punya uang? Tapi, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini mengambil foto telanjangnya. Pacar kaya. Kudengar Yolanda sangat cantik, jadi bukan tidak mungkin dia menemukan seseorang yang dimuat. Oke, bawa kami padanya. Ingat, jika kamu gagal meminjam dari mereka, aku akan mengambil fotonya sendiri untukmu. Pria besar itu menyeringai. Wanita itu menangis lebih keras. Dia tidak tahu apakah mereka akan membantu atau tidak, karena dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah pergi ke rumah mereka lagi. Apalagi dia baru saja memperlakukan Yolanda dan keluarganya dengan kejam, dan dia bahkan mengejek pacar Yolanda. Akankah Yolanda membantunya? Apakah dia akan meminjamkan uang padanya? Pria besar itu menamparnya sekali lagi. Berhenti berlama-lama, apakah kamu mencoba membuang-buang waktuku? Cepat! Bibi melolong dan menangis dengan tangan menutupi pipinya. Dia memohon, tolong jangan pukul aku. Kamu pantas mendapatkannya. Pimpin jalan. Sekarang. Pria besar itu tidak sabar. Bibi Yolanda menangis dan memimpin jalan. Saat mereka sampai di depan pintu rumah Yolanda, pria-pria ini semakin skeptis. Kamu tidak berbohong, kan? Jika Yolanda benar-benar memiliki pacar yang kaya, mengapa dia membiarkan dia dan keluarganya tinggal di tempat seperti itu? Tempat ini sangat kumuh dan tidak ada lift. Bagaimana mungkin? Mereka tidak percaya sama sekali. Aku tidak yakin apakah pacarnya kaya juga, aku. Dia tergagap. Pria besar itu menamparnya dengan marah, dia jatuh ke tanah dengan teriakan yang menyakitkan. Apakah kamu mempermainkanku? Seret dia pergi. Kami akan mengambil telanjangnya, aku akan menangani kamera. Pria itu memerintahkan. Ah, tidak. Biarkan aku bertanya kepada mereka. Bagaimana jika pacarnya benar-benar kaya? Tolong, pintanya. Lalu, apa yang kamu tunggu? Pergi dan ketuk pintu. Pria besar itu bertanya dengan tidak sabar. Dia menangis dan bangkit dari tanah. Kemudian, dia mengetuk pintu dan segera dibuka. Yolanda yang membuka pintu dengan curiga. Baru saja, dia mendengar beberapa suara di luar pintu dan dia penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Ketika dia membuka pintu, dia terkejut. Itu bibinya. Yolanda, selamatkan aku, bibinya menangis. Orang tua Yolanda mendengar suara itu dan keluar juga. Ketika mereka melihat wanita itu dalam keadaan yang menyedihkan, keduanya terkejut. Apa yang sudah terjadi? Ketika Bibi Yolanda turun sekarang, dia masih baik-baik saja. Mengapa dia berubah seperti ini hanya dalam waktu sekitar 10 menit? Chuck juga berdiri dari sofa. Bibi, ada apa denganmu? Yolanda menghela napas. Suami brengsek itu telah mempertaruhkan semua uang kita dan kita masih berutang beberapa juta kepada mereka. Kamu harus menyelamatkan saya. Jika saya tidak punya uang, mereka akan mengambil telanjang saya dan menjual saya. Yolanda, selamatkan saya. Dia menangis dengan sedih dan merasa sangat dirugikan. Hidupnya telah terbalik terlalu tiba-tiba dan telah mencapai titik terendah. Itu benar, jika kamu punya uang, pinjamkan padanya. Kalau tidak, kamu akan segera melihatnya telanjang. Saat itu akan menarik. Orang-orang besar ini datang dengan mencibir. Yolanda mengerutkan kening. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan datang ke tempat kami lagi beberapa saat yang lalu? Ayah Yolanda mendengus ringan. Tuan Lane, saya salah. Yolanda, saya salah. Bibi Yolanda menangis lebih keras. Apakah kamu punya uang atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambil telanjangnya. Pria besar itu semakin tidak sabar. Seberapa kaya mereka bisa tinggal di tempat seperti itu? Dia menjadi semakin skeptis. Nol, bibinya menangis dan menggelengkan kepalanya. Yolanda, bantu bibimu. Bibi, berapa banyak hutangmu? Yolanda bertanya dengan ragu. Hingga 8 juta dolar. Itu tidak banyak, pria besar itu berbicara untuk bibinya. Apa? 8 juta. Yolanda tercengang, begitu pula orang tuanya. Bibinya hanya bisa menangis. Bibi, aku tidak punya uang sebanyak itu. Yolanda menggelengkan kepalanya.
Sejujurnya, dia sangat sedih sekarang karena dia dihina oleh bibinya meskipun dia telah memperlakukan bibinya dengan sangat baik ketika dia masih muda. Di masa lalu, ketika bibinya mengatakan dia kehabisan uang, Yolanda akan memberinya 1 juta dari sakunya sendiri. Tapi, bagaimana bibinya memperlakukannya sebagai balasannya? Dia telah mengusir Yolanda. Yolanda, selamatkan aku demi aku sebagai bibimu. Selamatkan aku. Wanita yang menangis itu cemas. Aku benar-benar tidak memilikinya, Yolanda menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana dengan pacarmu? Dia memilikinya, dia memilikinya. Bisakah kamu memintanya untuk meminjamkannya padaku? Tidak apa-apa. Bibi Yolanda melirik Chuck dengan mata memohon. Chuck tetap tanpa ekspresi. Yolanda menggelengkan kepalanya. Kemudian, bibinya berlari ke arah Chuck dan menangis, suamiku berkata bahwa kamu sangat kaya. Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Orang tua Yolanda menatap Chuck dengan heran. Sangat kaya. Persis seberapa kaya dia? Chuck menggelengkan kepalanya. Apakah kamu punya uang atau tidak? Jika kamu memilikinya, pinjamkan padaku. Aku bibimu. Dia terus menangis sambil berkata. Kamu bukan bibiku, Chuck menggelengkan kepalanya lagi dan berkata. Bagaimana mungkin wanita seperti itu pantas menjadi bibinya? Kamu adalah pacar Yolanda, oleh karena itu, aku bibimu. Aku. Chuck masih menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memilikinya, kan? Seperti yang saya katakan, Anda tidak bisa kaya, tidak mungkin. Namun, bajingan itu meminta saya untuk mencari Anda. Dia ingin saya meminjam uang dari orang miskin. Bung? Potong kepura-puraanmu. Bibinya menjerit gila. Bibi, kamu sudah keterlaluan, Yolanda sangat marah. Beraninya dia berbicara tentang Chuck seperti itu? Bibinya kehilangan itu dan mulai berteriak, kalian semua bangkrut. Apa yang pernah saya lakukan untuk mendapatkan kerabat yang malang seperti itu? Anda bahkan tidak mampu membayar 8 juta dolar. Mengapa Anda tidak pergi ke neraka? Mengapa Anda tidak membunuh dirimu sendiri? Dia benar-benar konyol. Bagaimana dia bisa percaya pada kata-kata suaminya? Untuk percaya bahwa pecundang seperti Chuck akan dimuat. Hanya untuk 8 juta, dan kamu menjadi seperti ini? Kata Chuck dengan tenang. Pergi ke neraka. Saya bisa berutang 8 juta dolar, tapi anak nakal Anda bahkan tidak akan mampu membayar 8.000 dolar. Pergilah ke neraka, dia menangis dan berteriak histeris. Dia putus asa. Telanjangnya akan segera diambil dan bocor, apa yang harus dia lakukan? Aku punya uangnya oke. Paman, Bibi, ini pertama kalinya aku datang ke tempatmu hari ini. Aku tidak menyiapkan hadiah apapun, jadi aku hanya bisa memberimu uang saku. Chuck menoleh ke orang tua Yolanda dan berkata sambil tersenyum. Keduanya tercengang. Kamu masih berpura-pura? Bibi Yolanda meraung sambil meneteskan air mata. Dia saat ini putus asa, namun orang ini masih ingin berpura-pura. Yolanda, aku akan mentransfer uangnya ke kartu bank. Tolong berikan kepada orang tuamu. Chuck mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 8.888.888 dolar ke Yolanda. Yolanda membeku di tempat. Ding. Dia menerima notifikasi di ponselnya. Dia memeriksanya dan terkejut lagi. Orang-orang besar itu datang dengan keraguan. Ketika mereka melihat notifikasi transaksi Yolanda, mereka juga tercengang. Hei, dia benar-benar mentransfer sejumlah uang, dan itu 8 juta dolar. Kemudian, mereka berbalik dan mengamati Chuck lagi, bergumam dalam hati, tidak percaya. Dia berpakaian dengan cara yang biasa, siapa yang mengira dia dimuat? Chuck benar-benar boros. Dia telah memberikan uang saku senilai lebih dari 8 juta dolar seolah-olah itu bukan apa-apa. Angka itu bahkan mencapai 9 juta rupiah. Orang tua Yolanda sangat terkejut sehingga mereka hampir menjatuhkan rahang mereka. Ketika mereka datang dan melihat ponsel putri mereka, mereka terkejut. Dia benar-benar mentransfernya. Mereka tidak menyangka pacarnya begitu kaya. Bibi Yolanda bergegas mendekat dan mengambil ponsel Yolanda untuk melihatnya. Dia tercengang dan kaget. Dia benar-benar mentransfernya. Dia pikir itu kesalahan, tapi ternyata tidak. Pecundang ini sebenarnya kaya. Bibi pulih dari keterkejutannya dan memiliki secercah harapan di hatinya. Dia menangis dan berlari ke Chuck, jadi, kamu benar-benar kaya. Kamu bisa meminjamkannya padaku, pinjamkan padaku. Dia seharusnya tidak menilai buku dari sampulnya. Yolanda sangat beruntung menemukan seorang baler yang bisa menghabiskan 9 juta dolar seolah-olah itu bukan apa-apa. Apakah kamu memintaku untuk meminjamkanmu uang? Chuck bertanya dengan wajah poker. Ya, bagaimanapun juga, aku bibimu. Tidak bisakah kamu meminjamkanku 8 juta dolar? Tolong. Dia memohon. Aku punya uang, tapi kenapa aku harus meminjamkannya padamu? Tanya Chuck. Karena aku bibimu. Masuk akal bagimu untuk meminjamkanku uang karena kita adalah saudara. Dia menangis. Begitukah? Jadi, kamu tahu arti kerabat.
Lalu, kenapa kamu tidak meminjamkan uang itu ke Yolanda? Tanya Chuck. Aku. Bibi ragu-ragu. Dia kemudian menjawab, Yolanda punya pacar yang kaya, aku tidak perlu meminjamkannya padanya. Ah, benarkah? Chuck tiba-tiba tersenyum. Apa hubungannya fakta aku menjadi kaya dengan kamu meminjamkan uang? Tentu saja, ada. Karena kamu kaya, bukan hakku untuk meminjamkan uangnya. Berhentilah membicarakannya dan cepat pinjami aku uangnya. Bagaimanapun juga aku bibimu. Tolong, aku akan berlutut untukmu, dia menangis dan berlutut dengan tergesa-gesa. Apakah ini cukup untuk memuaskannya? Ketika Ibu Yolanda datang kepadanya untuk meminjam uang, dia bahkan tidak memintanya untuk berlutut. Sekarang setelah dia berlutut, dia yakin bahwa Chuck pasti akan meminjamkannya padanya. Karena mereka adalah saudara, dan dia adalah bibinya. Bab 259. Aku tidak akan meminjamkanmu. Chuck menggelengkan kepalanya. Ketika wanita ini memukul Yolanda sebelumnya, dia ingin menamparnya. Namun, dia telah mempertimbangkan bahwa dia adalah bibi Yolanda, maka Chuck tidak melakukannya. Dan sekarang, dia ingin meminjam uang darinya? Tidak mungkin. Bibi Yolanda menangis. Jangan lakukan ini. Aku sudah berlutut untukmu. Kamu harus meminjamiku uang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin aku meminjamkanmu 8 juta dolar hanya karena kamu berlutut? Tidak ada gunanya bahkan jika kamu bersujud padaku, Chuck menggelengkan kepalanya. Apakah itu lelucon? 8 juta dolar? Untuk apa wanita ini mengambil dirinya, untuk mendapatkan uang hanya dengan berlutut? Jangan lakukan ini padaku. Bibi memohon. Jika dia tidak bisa meminjam uang, telanjangnya akan diambil. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia menyesal tidak memperlakukan Chuck lebih baik ketika dia berada di rumahnya lebih awal hari itu, tetapi tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Jika saya tidak punya uang, mereka akan mengambil telanjang saya dan menjual saya ke klub. Itu tidak mungkin terjadi, Anda harus menyelamatkan saya, Bibi memegang kaki Chuck dan memohon. Itu bukan urusanku. Kamu sudah sangat tidak tahu malu, jadi mengapa kamu peduli tentang telanjangmu diambil dan dijual? Kata Chuck. Ketika wanita ini turun sekarang, dia mengutuk seperti tikus di tangga. Mengapa dia takut pada beberapa foto ketika dia sudah melakukan hal yang memalukan? Tidak, aku. Dia bangkit dan menangis pelan, aku mohon. Bagaimana kalau aku menemanimu selama beberapa hari dan kamu meminjamkanku uang? Dia berpikir bahwa meskipun dia berusia 40-an, dia telah merawat tubuhnya dengan baik. Jadi, itu tidak berbeda dari seorang wanita berusia 30-an. Mengapa seorang pria muda tidak menyukai wanita cantik dan dewasa seperti dia? Diperhatikan dan dipermainkan oleh seseorang selama beberapa hari lebih baik daripada diawasi oleh semua temannya. Kamu gila. Chuck mengerutkan kening. Bibi Yolanda memang memiliki tubuh yang bagus dan pesona feminin. Namun, dia adalah Bibi Yolanda. Bagaimana Chuck bisa memiliki ide seperti itu? Dia bahkan tidak banyak menatapnya ketika dia pergi ke tempatnya barusan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Bibi itu menangis. Aku tidak akan meminjamkanmu uang. Berhenti menggangguku, Chuck menggelengkan kepalanya. Wanita ini sangat menyebalkan. Jika dia laki-laki, Chuck akan menamparnya. Bibi duduk di tanah, lumpuh. Apakah kamu mencoba menarik kakiku? Pria besar itu mengejek, dan beberapa pria kuat datang dan melirik Chuck. Kemudian, mereka mengangkat tangan dan menampar Bibi dengan kuat. Bibi berbaring di tanah dan mulai menangis dan menjerit. Pria besar itu memandang Chuck dan berkata, saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak akan meminjamkan uang padanya? Dia harus bersikap sopan. Tak perlu dikatakan, dia harus sopan terhadap seseorang yang bisa dengan mudah mengambil 9 juta dolar. Kenapa aku harus meminjamkannya padanya? Chuck bertanya sebagai balasannya. Lebih baik meninggalkan orang seperti dia dalam penderitaannya sendiri. Oke, kakak, aku tidak akan bertanya lagi. Aku sudah lama mendengar bahwa wanita jahat ini memiliki kepribadian yang buruk, aku juga tidak akan meminjamkannya padanya. Untungnya, dia masih memiliki tubuh yang bagus, dan beberapa bos telah mengambilnya. Suka dia. Kakak, seret dia ke dalam mobil. Aku akan memotretnya dulu. Tutup mulutnya dan pukul dia jika dia berteriak. Pria besar itu menginstruksikan. Beberapa pria segera menangkap Bibi. Dia meronta dan berteriak minta tolong, lalu salah satu pria menamparnya dengan keras. Dia pingsan setelah menjerit. Bawa dia pergi. Mereka menyeret Bibi keluar, dan tak lama kemudian terdengar suara mobil melaju dari lantai bawah. Chuck duduk. Wanita seperti itu harus diberi pelajaran. Namun, Yolanda dan ibunya merasa kasihan dan hampir ingin menghentikan mereka sekarang. Yolanda menghela nafas, Bu, ayah, ini sudah berakhir sekarang. Masuk dan istirahatlah. Tapi, bibimu. Ibunya khawatir, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka melirik Chuck beberapa kali.
Mereka masih tidak percaya bahwa putri mereka telah menemukan pacar yang kaya. Aku akan mengembalikan uang itu padamu. Aku tidak membutuhkannya. Yolanda berjalan mendekat. Dia benar-benar tersanjung. Chuck telah meminjamkan 5 juta dolar padanya, tetapi sekarang dia memberikan jumlah lain hingga 9 juta dolar padanya. Dia berada di bawah tekanan besar. Tidak perlu untuk, kata Chuck sambil tersenyum. Tentu saja, Chuck memberikan uang itu karena suatu alasan. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengambil gaji selama 10 tahun ke depan, kata Yolanda dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia bisa menerima uang ini? Chuck tersenyum. Yolanda memiliki kemampuan yang hebat. Untuk mendapatkan kesetiaannya yang abadi dan agar dia bekerja untuknya, ini adalah uang yang dihabiskan dengan baik. Chuck, tunggu sebentar. Aku akan memberitahu orang tuaku dan kemudian kita akan kembali, kata Yolanda sambil berjalan ke kamar. Ketika dia masuk, orang tuanya langsung berkata, Yolanda, kami tidak bisa mengambil uang ini. Dia sudah membayar 5 juta dolar untuk ayahmu. Bu, aku tahu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, jawab Yolanda. Dia benar-benar merasa sedih untuk ibunya, karena dia telah menderita selama bertahun-tahun. Dia bersumpah untuk membiarkan orang tuanya menjalani kehidupan yang kaya lagi. Ibunya lega mendengarnya, kalau begitu, kalian berdua harus tinggal di sini malam ini. Bukankah kalian pasangan? Kalian bisa tinggal di kamar kalian. Yolanda tersipu dan menggelengkan kepalanya, Bu, kita akan kembali. Kita masih punya urusan yang harus diselesaikan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tidur di kamar yang sama dengan Chuck. Bukankah akan canggung? Ibunya berhenti sejenak dan berkata, Oke, hati-hati dalam perjalanan pulang. Kami akan. Beristirahatlah dengan baik, kami akan kembali sekarang. Kata Yolanda sambil berjalan keluar. Sudah waktunya untuk pergi. Dia kemudian memberitahu Chuck. Chuck mengangguk, dan mereka berdua turun ke bawah. Chuck masih memikirkan panggilan telepon Yvette hari itu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya, apa itu? Chuck juga ingin kembali lebih awal, tetapi ketika mereka akan naik bus, Yolanda tiba-tiba melihat sebuah pesan di grup chatnya. Ada klub malam yang akan dipindahkan. Sebuah klub malam? Yolanda tahu bahwa klub malam yang disebutkan adalah yang terbaik di daerah sini. Dia bertanya, Chuck, ada klub malam yang akan dipindahkan. Apakah kamu tertarik? Sebuah klub malam? Chuck terkejut. Itu tidak terlalu tepat, bukan? Ya, klub malam ini adalah tempat paling menguntungkan di sini. Yolanda menjelaskan. Chuck tersenyum kecut dan menjawab, kurasa aku tidak bisa. Ibuku akan mengomel padaku jika dia tahu. Ibunya memiliki kemampuan baginya untuk mengelolanya dengan sukses, tetapi apakah dia akan menyetujuinya? Itu dapat diterima jika itu adalah sebuah bar. Bagaimanapun, dia masih memiliki 8 hingga 900 juta dolar bersamanya. Yolanda tersenyum, baiklah, ayo kembali. Chuck tidak keberatan. Dia ingin kembali menemui Yvette untuk sementara waktu. Namun, Chuck memikirkannya berulang kali tentang klub malam ini. Dia akan datang dan memeriksanya lain kali jika dia punya waktu. Jika lokasinya cocok, mereka bisa menggunakannya untuk tujuan lain. Keduanya berjalan ke pinggir jalan dan menunggu taksi. Chuck berpikir dalam hati, sebaiknya aku punya waktu untuk membeli mobil baru dalam beberapa hari ke depan. Terlalu merepotkan seperti ini. Hei, Yolanda. Apakah kamu akan kembali ke kota? Masuk ke mobil, aku akan memberimu tumpangan. Sebuah Mercedes-Benz tiba-tiba berhenti di depan Yolanda. Yolanda mengenal orang itu adalah teman sekelasnya. Itu adalah wanita cantik yang berbicara. Cuk, haruskah kita? Yolanda menanyakan pendapat Chuck. Sangat merepotkan untuk mendapatkan taksi pada jam seperti ini. Chuck mengangkat bahu. Mengapa dia harus menolak tumpangan gratis? Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil. Orang yang mengemudi adalah pria tampan. Yolanda, apakah ini pacarmu? Wanita cantik itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, dia bosku, Yolanda menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berpura-pura sekarang. Bos? Wanita cantik itu merasa aneh. Bos yang bahkan tidak punya mobil? Bos macam apa itu? Dia tidak mengeksposnya. Dia tidak menyangka Yolanda begitu sia-sia. Pria tampan yang mengemudi itu melirik Chuck dan terus mengemudi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mau kemana kalian? Tanya wanita cantik itu. Alun-alun kota. Yolanda baru saja pindah dari asrama sekolah setelah dia lulus. Jadi, terkadang dia akan tidur di kantor, dan terkadang dia akan pulang. Tidak masalah, wanita cantik itu mengangguk dan berkata, sayang, kirim mereka ke City Square. Yolanda tiba-tiba teringat film yang diinvestasikan Chuck. Dia berbisik, ngomong-ngomong, film di alun-alun sepertinya sudah berakhir kemarin. Apakah ada adegan lain yang akan datang di alun-alun untuk film lain? Chuck berpikir bahwa berkonsultasi dengan Bibi Logan tentang ini adalah ide yang lebih baik.
Bagaimanapun, Chuck tidak tertarik untuk berinvestasi dalam film untuk saat ini. Ya, jika ada kru film yang datang untuk adegan terus-menerus, itu bisa membawa lebih banyak orang ke alun-alun, kata Yolanda. Baru-baru ini memang ada peningkatan pengunjung, dan bisnis alun-alun naik perlahan. Selanjutnya, jika supermarket besar tertentu tertarik dan pindah ke alun-alun, pengunjung akan lebih banyak lagi. Chuck mengangguk. Setelah mendengar ini, pengemudi tampan itu tertawa terbahak-bahak. Wanita cantik itu menoleh dan tersenyum. Dia menatap Chuck lagi, dan ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Yolanda, kamu berbicara tentang alun-alun. Apakah bosmu pemilik City Square? Yolanda merasa malu. Dia baru saja berbicara dengan suara yang sangat lembut, tetapi dia tetap didengar. Dia mengangguk, ya, ini bosku, dan juga bos alun-alun kota, Chuck Cannon. Dukung